Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan, dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan setiap amal ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kajian kita waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-34 berbicara masalah ibadah kurban. InsyaAllah kalau Allah izinkan tidak beberapa hari lagi kita akan ketemu, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitunya ibadah kurban Idul Adha. Hadirin kaum muslimin, syariat ibadah kurban telah disampaikan oleh Allah bagi setiap dan seluruh umat. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat itu berarti ke seluruh umat telah disyariatkan untuk pelaksanaan ibadah kurban. Tujuannya liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi dalam rangka kita bersyukur, maka pelaksanaan ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin, pengertian ibadah kurban, qaraba, bahasa Arab artinya dekat. Qarib, qarib kerabat, dusana dakik. Qarib itu dekat. Artinya
dengan pelaksanaan ibadah korban kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak rajin ibadah korban setiap tahun, tapi ke rumah saji payah benar. Ndak namuah datang ke masjid, ndak muah salat jamaah. Itu ndak baik, itu ndak benar. Bukan korbannya yang salah, orangnya yang ndak betul. Tapi bagaimana yang betulnya? Kalau rajin kita ibadah korban, maka kita semakin dekat dengan solat, semakin dekat dengan solat jamaah, makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat dengan masjid dan ibadah-ibadah lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sejarah pelaksanaan ibadah korban dari awal kenabian sudah ada, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tertata rapi. Bahkan sejarah Habil dan Qabil itu ada nilai-nilai korban di dalamnya. Selanjutnya hukum ibadah korban. Hukum ibadah korban, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah, wajib. Sunnah muakkadah, tengah-tengah, dekat kepada wajib. Ada ulama yang membawa kepada wajib, ada membawa kepada sunnah. Contohnya Imam Hanafi, beliau itu memahami, menyampaikan bahwa hukum ibadah korban itu wajib. Landasannya hadis Rasul, hadis yang sahih. Man kana lahu sa'atun, sia yang diagih kemampuan oleh Allah, kelapangan rezeki untuk pelaksanaan ibadah korban, walam yudah, kemudian ndak namuah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Berarti dilarang tu. Kalau larang tu wajib tu. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Bahkan kau seperti itu, iyo awak diagih nikmat karunia dari Allah, iyo banyak-banyak. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saya tidak tetong dah ada. Kini anggaplah 2.300.000, ada juga 2.500.000 sampai yang lain. Dia tidak taluk dewa dapat 2.500.000 itu banyak mana. Tidak mampu kami doh. Sawana bukan tidak mampu, tidak mau. Contoh kadang-kadang kalau pergi ke pasar, pergi ke mall, 500.000 itu sebantahnya tu, tidak cukup sehari tu habis. Malahan ada yang hobi dan suka merokok, anggaplah rokok itu 20.000 sabungkui. Ada yang lebih, ada yang kurang. 20.000 sehari, 30 hari, 20.000 kali 30 kali 2 balik setahun, 7 juta lebih tu. 3 kambing tu. Talok tu dibakar tu. Ini ibadah. Makanya Allah sampaikan terlebih dahulu dalam Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Baru perintah, fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi tidak perintah korban dulu doh, diagian nikmat dulu. Nah, jadi oleh sebab itu teknis kita dalam beramal dan beribadah itu kadang-kadang yang kurang pas. Jadi sawana tiap tahun awak bisa korban tu. Korban tu kan tak sekali sebulan, tak tiap hari, sekali setahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu menurut Imam Hanafi. Ibadah korban itu hukumnya wajib. Landasannya hadis sahih, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i, hukum ibadah korban itu sunnah kifayah. Kifayah itu sama dengan fardu kifayah. Satu yang berbuat dalam keluarga, yang lainnya gugur dari kewajiban. Suami ikut sebagai peserta ibadah korban, maka istri mendapat keguguran dari kewajiban itu.
Makanya Rasul menyampaikan man qaraba qurbanan fihi fa bi awal fitrah. Siapa yang menyelaksanakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufira lahu, diampuni dosanya, wa zunuba ahliha, nah itu nyata, dan dosa-dosa keluarganya. Kalau anak ikut sebagai peserta ibadah korban, ayah jomandih mendapat ampunan oleh Allah. Kenapa? Karena anak ikut. Nah, itu yang wazunuba ahliha itu. Baik yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal sekalipun, dalam pandangan para ulama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, maka panitia pengurus tadi telah mengumumkan waktu masih ada, kesempatan masih terbuka. Mari kita bersama-sama ikut melaksanakan ibadah korban. Dalam rumah itu ada 5 orang. Bali sejawi cik lah tu, atau 6 orang. Jadi tidak harus 7 lah dah. Boleh jawi seko buliah. Kasihkan sama panitia atau sama pengurus. Kita cuma 6 orang pak, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena ibadah itu memberikan yang terbaik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga yang bertanya, bah hukum memakan daging korban tu? Boleh. Fakulu minha, makanlah sebahagian dari korbanmu itu, wa at'imul ba'is fakir, dan bagian yang lainnya bagikan. Maka jangan pula ada pesan-pesan pula, sponsor pula, pak ambo ikut korban, pangkal belakang je lupa nak, pundak aja lupa lah pak, tu tulang-tulang tu bawa ke rumah tadi, tu itulah, yang mang tu orang lain, tu tak boleh. Berikan saja semuanya sama panitia, nanti panitia tahu. Jadi boleh memakannya, boleh. Kalau ada yang bertanya, fakulu minha, boleh memakan daging korban itu, tetapi yang lainnya tetap kita bagikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Teknis pelaksanaan, terutama kepada panitia, pengurus dan pengelola. Ibadah korban itu adalah ibadah. Karena ibadah harus mengikuti aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar dari itu. Contohnya hewannya muhsinah. Muhsinah itu yang dewasa, jangan yang kecil dan yang sakit. Yang dewasa itu bisa ditandai dengan umur, bisa ditanda dengan tanda-tanda kealamannya. Tanda umur. Kalau onta 5 tahun, mencapai 5 tahun dah boleh. Sapi atau kerbau 2 tahun sudah boleh. Kambing domba, kambing Garut itu yang besar-besar itu 1 tahun sudah boleh. Kambing biasa 2 tahun. Maka musinah, tanda alam-alamnya lah tumbuh tandu ada orang mengisian kayak gitu, lah baradi dan lain-lainnya. Kemudian sehat. Sehat itu artinya tidak cacat, tidak ada sakit-sakitan, apalagi sakit bawaan. Sakit darurat lain cerita. Sakit bawaan itu dia itu kurus, tidak mau makan, badannya itu ada penyakit, matanya itu berayi saja, mencret saja dan lain-lainnya. Maka carilah yang sehat oleh panitia, karena itu akan dikonsumsi oleh manusia. Termasuk juga yang cacat bawaan itu darurat. Cacat darurat itu kondisi kondisional itu. Besok pagi awak ke Mandabiah, beko malam nyo datang dari Pasisir, dari Pariaman, dari mana ke, turun dari mobil nyo melompek saya, patah dia. Kalau patah tidak mungkin dibelian orang punya lah dah. Itu darurat namanya itu. Ad-darurat fil ibahah. Darurat itu boleh. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan. Yang pertama sekali, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, kata Ali, untuk menyelenggarakan korban Rasul, an aku ma'ala budnihi, aku selenggarakan korban beliau,
fa uqassimu jilalaha wa juludaha, aku bagikan semuanya, termasuk jilalnya. Jilal itu kalau onta, dia ada pakaian penutupnya itu terbuat dari kulit supaya dia tidak kedinginan di padang pasir. Itu jilal namanya itu dibagikan, dilengketkan sama dia, bagikan itu perhiasannya itu. Wajuludaha, kulit-kulitnya, termasuk kuliah. Jadi kuliah bagian tidak boleh dipangan-pangan, bahkan termasuk tidak boleh dijual. Bahkan kata Rasul, man ba'a jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan korban, fala udhiyah lahu, maka tidak ada korban baginya. Berarti bagian kasadwalahe oleh panitia atau pelaksana. Mungkin awak ada panitia do, awak korban di rumah saja, bagian sadonya. Boleh di rumah korban, boleh di kantor, boleh di lapangan, boleh di mana saja, boleh masjid, musola, boleh. Korban itu sebenarnya kan pelaksanaan pribadi-pribadi, cuman dia tidak taluk dewa seorang-seorang dah, maka baga buanglah ke rumah masjid yang musola. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu bagikan semuanya. Amaroni, kata beliau, bahkan an la u'tiyal jazzara minha syai', aku diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu tukang dabiah, tukang bantai. Min syai', sedikit pun. Hadis Rasul, ini aturan Allah dan aturan Rasul. Kadang-kadang kuli itu kalau dibagi, induk-induk ibu-ibu tu tak pandai masak doh, tak buang saya. Kalau seperti itu, cari fakir miskin kita. Ada fakir, ada miskin. Dalam kitab Fathul Gharib, fakir itu tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Baik duit tangan tuang orang lain. Ada orang magiahnya kan tu. Kalau tidak, tu fakir tu. Siapa miskin? Miskin tu ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk makan. Kasihkan sama dia. Kulit boleh beli yang baralah 175 sekali setahun. Agihan samanya. Kecik fakir miskin ko, tidak bisa kami maulah dopak salawih ko. Panik kami duwe pak. Karena sama. Bu, pak, tu ada toke. Ibu saya menjual deh. Kami tidak boleh menjual. Panitia tidak boleh menjual. Pelaksanaan tidak boleh jual. Orang tu boleh menjual? Boleh. Kenapa? Sudah menjadi hak milik. Panitia pelaksana baru penyelenggara, belum menjadi hak milik. Kemudian yang terakhir, ada di tempat lain kadang-kadang diambil daging tu, daging korban tu, kemudian dimasak bersama-sama. Bahkan sampai 50 kilo loh. Itulah siku Jawi itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu belum dibagikan, belum menjadi hak milik, masih punya umum. Apa caranya pak? Kami ingin makan daging jo. Kalau ingin makan daging jo, maka ada nanti iurannya 100.000. Atau dari sana kan tidak mungkin 2.350.000 itu full ke Jawi itu. Nah, kalau tempat lain di Pegambiran kemarin itu 2.350.000 akad. Akad untuk Jawi itu 150 untuk pelaksanaan biaya operasional. Anak 150 aku boleh pak? Kok nasi bungkui ke biaya pelaksanaan, atau nanti di Bali itu Jawi kete, Jawi kecil dibeli tidak harus memenuhi standar ini. 5 juta, 4 juta atau sekian juta cukup, boleh. Sembelih itu tujuan apa? Kan ibadah, bukan makan daging Jawi. Hendak beli sana sebungkui di rumah makan, selesai itu untuk biaya pelaksanaan. Yang penting yang sudah menjadi akad korban tidak boleh diganggu gugat sebelum selesai penyelenggaraan ibadah itu sendiri. Ini Rasul menyampaikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ali adalah orang yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah korban mengikuti standar aturan Allah, aturan Rasul,
agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit. Kadang-kadang kebiasaan kita menabrak, melanggar aturan Allah dan Rasul. Maka utamakanlah aturan Allah dan Rasul agar ibadah kita makbul dan diijabah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لنا يا الله من الصالحين اللهم اجعل أولادنا كلهم صالحا وطاعة وأمورهم طويلا وارزقهم واسعا وعقولهم زكيا وقلوبهم كثيرا نافعا وجسدهم صحة وعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله أكبر. الصلاة. السلام عليك يا حبيبي.